Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan penghiburan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya Ferry dan Oliva, serta seluruh keluarga, pertama-tama atas nama komunitas Katolik Indonesia di San Bernardino, kami mengaturkan, mengucapkan berduka cita, tapi juga mendoakan keluarga dan juga umat tercinta Ibu Ani yang baru saja dipanggil. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang sangat alamiah dan sangat normal, tetapi tidak pernah orang merasa siap. Kematian selalu menjadi satu surprise, menjadi satu kejutan bagi yang bersangkutan, tapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Maka kita harus memandang peristiwa ini selalu sebagai peristiwa iman, sehingga hidup kita tidak tergoncang, hidup kita tidak menjadi kosong karena kehilangan orang yang kita cintai. Setiap saat kita membutuhkan rahmat dari Tuhan supaya kita terbimbing dan terarah, agar ketika saatnya bagi kita juga tiba, maka kita juga boleh mempersembahkan diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau Maha Pengampun dan Pengasih. Di dalam ibadat ini kami mempercayakan ibu kami, Oma Ani Marie Kahulu, yang telah Kau panggil. Ampunilah dia dengan kemurahan hati-Mu dosa apapun yang telah ia lakukan karena kerapuhan manusiawinya. Semasa hidupnya ia percaya dan berharap kepadamu, maka perkenankanlah pula ia menikmati apa yang dia harapkan daripadamu, yaitu keselamatan dan hidup bahagia bersama Engkau. Kami juga berdoa bagi kaum kerabat dan handai tolan yang ditinggalkannya. Sudilah Engkau mendampingi dan meneguhkan anggota keluarga, khususnya putranya dan saudara kami, Ferry Tangkulung. Dan Kau teguhkan mereka agar dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang tabah dan penuh iman, karena percaya akan kebijaksanaan-Mu yang tidak mampu kami selami. Semoga perhatian dan pertolongan dari saudara-saudara yang turut berbelasungkawa dapat menghibur dan menguatkan hati mereka. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kristus, karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu Yesus menyampaikan bahwa hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Lalu mereka tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa kematian tidak pernah bisa kita duga. Saya membaca berita tentang peristiwa kematian yang menimpa keluarga secara tidak diduga dapat terjadi demikian. Ada seorang suami yang sangat baik mau menyenangkan istrinya yang sudah kena terminal cancer dengan ajak dia jalan-jalan. Di perjalanan tiba-tiba mobil itu oleng, lalu diparkir ke pinggir jalan. Suami dapat serangan jantung dan meninggal di samping istrinya. Istrinya yang cancer, yang sudah divonis akan mati, justru masih hidup. Suaminya yang meninggal. Demikian juga ada kasus lain, sang suami menderita sakit jantung dan harus dioperasi. Maka istri yang sehat mendampingi suami ke Singapura. Sampai di Singapura, istrinya yang meninggal. Suaminya kembali sebagai duda dalam keadaan sehat. Tidak ada yang dapat menduga peristiwa kematian. Manusia bisa mengira-ngira, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena itu Yesus menggambarkan kehidupan kita di dalam mencapai keselamatan, laksana gadis-gadis yang diundang untuk ambil bagian di dalam pesta penyambutan pengantin. Ada 5 gadis yang bodoh dan ada 5 gadis yang bijaksana. Demikian juga ada 10 orang yang beriman, tetapi ada 5 yang beriman dengan bijaksana dan 5 beriman angin-anginan. Di dalam perumpamaan itu, gadis yang bodoh menganggap segala sesuatu take for granted.
segalanya akan berjalan dengan baik. Jalani aja hidup hari ke hari. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tidak berpikir demikian. Dia berpikir lebih jauh. Minyak yang dibawa dalam buli-buli adalah lambang dari kesiapsediaan. Dalam arti mempersiapkan waktu kematian, tidak ada orang yang siap. Tetapi ada cara untuk mempersiapkan, yaitu tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan secara konsisten. Dan kita diajarkan oleh gereja untuk memelihara hal itu dengan menghadiri Ekaristi setiap minggu, dengan berdoa minimal 2 kali sehari, mempunyai saat teduh, membaca sabda, merenungkan, berdoa rosario, that's it. Kita juga diberi kesempatan untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Sebab perbuatan baik yang ditawarkan pada kita, mungkin itu kesempatan terakhir bagi kita. Ketika kita menunda, tidak ada lagi. Dan barangkali perbuatan yang baik itu merupakan perbuatan yang nanti diperhitungkan Tuhan untuk keselamatan kita yang lebih baik. Karena itu kita diminta berjaga-jaga, memelihara iman pada Tuhan, tapi juga memelihara relasi cinta kasih dengan sesama. Setiap kali ada kesempatan untuk melayani, layanilah. Tiap kali ada kesempatan untuk menunjukkan perbuatan kasih dan perbuatan iman, lakukan. Jangan menunda. Seringkali penundaan itu membawa penyesalan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa berpulangnya Oma Ani Marie mengejutkan. Walaupun anak-anak sudah tahu dia sudah berusia 86 tahun. Tapi peristiwa kematian selalu sangat serius bagi kita. Menggetarkan perasaan kita. Karena itu kita tidak bisa menipu diri, tetapi kita bisa menyiasati peristiwa sedih ini dengan iman kita. Kita melihat ini sebagai peristiwa iman, peristiwa Tuhan yang merencanakan dia dipanggil pulang. Dan kita diajak kalau beriman, kita tidak berpusat pada diri. Orang-orang yang berpusat pada dirinya ketika mengalami orang yang dia cintai meninggal, dia menangisi dirinya, bukan menangisi orang yang meninggal. Dia mulai membayangkan bagaimana saya tidak ketemu dia lagi, bagaimana saya tidak bisa melihat dia lagi. Kalau saya pulang, saya tidak bisa ketemu, saya tidak bisa bicara lagi. Saya, dan saya. Tapi iman mengajarkan pada kita melihat dari sisi orang yang pergi, bahwa itu adalah baik untuk dia. Bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi dia. Di dalam Injil Yohanes bab 14, Yesus telah berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat itu bagi kamu. Dan kalau aku sudah pergi dan mempersiapkan tempat bagi kamu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Yesus memberikan satu penjelasan yang sangat sederhana supaya kita mudah memahami. Dia memakai istilah dan penggambaran tentang membuat tempat tinggal bagi kita. Yang mau dikatakan di sini bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan hal yang paling sepele, Tuhan itu tahu dan Dia perhatikan. Kitab suci mengatakan bahwa jangankan nyawamu, rambut di kepalamu pun sudah dihitung. Tidak sehelai pun rambut itu gugur tanpa diketahui atau tanpa sekehendak Bapa di sorga. Apalagi nyawa. Nyawa itu diciptakan untuk abadi. Maka Bapa di sorga memberikan sesuatu yang luar biasa bagi jiwa orang yang berharap.
Ada seorang pernah bertanya kepada Thomas Aquinas, seorang guru, mahaguru suci, Santo Thomas Aquinas, bagaimana caranya untuk memperoleh keselamatan. Dan Santo Thomas menjawab dengan simpel, mulailah dengan menginginkannya. Mulailah dengan merindukan keselamatan. Mulailah dengan mengharapkan keselamatan sesudah hidup ini. Sebab ketika orang mulai berpikir tentang sesudah hidup ini dia mau selamat, maka dia akan mencari keselamatan itu. Maka itu pintu masuk. Dan Yesus bersabda, akulah pintu. Dan siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan hidup. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kita di dalam diri Yesus. Begitu dekatnya, begitu konkretnya, sehingga dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia masuk melalui pintu itu. Kita percaya bahwa Oma Ani Marie selamat di dalam tangan Tuhan. Ya pasti. Namun kita berdoa bukan karena kita ragukan keselamatan dia. Kita berdoa pertama karena kita mencintainya. Sebab ketika orang yang kita cintai meninggal, kita tidak mungkin mengatakan, dia nggak meninggal. Dan cara yang terbaik kita mencintai orang yang meninggal bukan dengan menangisi, bukan dengan membuat makanan kesukaannya karena dia udah tidak bisa makan, tapi dengan mendoakannya. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih di dalam cinta yang kita juga ungkapkan memperhitungkan doa-doa kita. Sebab kita tahu bahwa tidak seorang pun yang sempurna, tidak seorang sempurna. Maka dalam ketidaksempurnaan itu kita memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita juga berdoa mohon rahmat. Karena peristiwa kematian keluarga adalah peristiwa iman, maka kita juga berdoa mohon iman ditambahkan pada keluarga, supaya lewat peristiwa ini imannya bukan semakin goyang, tapi iman justru semakin kuat. Kuat bagaimana? Karena kita tahu dengan pasti Mama tercinta tidak kemana-mana, tapi dia ke tempat yang terbaik, dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya atas salah satu cara dia juga menjadi penolong kita. Dia bisa mendoakan kita dengan caranya sendiri, sehingga mendatangkan rahmat juga bagi kita. Dan sementara kita sebagai saudara-saudara, sahabat di dunia ini, kita diingatkan bahwa hari ini, kemarin, Oma Ani, berikutnya mungkin giliran kita. Maka hendaknya kita bersiap-siap. Santo Paulus mengatakan, kita membawa tanda-tanda kematian di dalam tubuh kita. Kita harus ingat selalu bahwa kita membawa tanda-tanda itu, mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, sangat cepat, sangat cepat. Maka kebijaksanaan dalam hidup itu sangat penting. Iman tidak cukup, tapi kebijaksanaan. Orang bijaksana yang punya iman itu dia tahu memakai waktu dengan baik, memakai rahmat dengan baik, dia tahu berdoa dengan benar, dan dia tahu hari-hari itu sangat cepat berlalu. Semoga kita yang masih meneruskan perjalanan di dunia ini selalu waspada, berjaga-jaga. Dalam arti kita tidak membiarkan iman kita goyah, apalagi hilang. Tidak membiarkan kesempatan baik untuk berbuat kasih itu lewat dari hidup kita setiap hari. Kita berdoa bagi Oma Ani Marie yang baru saja meninggal dunia. Bapa di sorga, terimalah hamba Ani Marie Kahulu di dalam damai-Mu yang sempurna. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga segala amal kasih-Nya membawa manfaat bagi anak-anak dan cucu dan bagi segenap keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala kekhilafan yang pernah dilakukannya semasa hidupnya, dan berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau ingat akan semua saudara yang meninggal dunia hari ini. Terimalah mereka yang meninggal dunia hari ini ke dalam kerajaan yang penuh kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan pula rancangan-rancangan hidup kami ke dalam penyelenggaraan, supaya semua rancangan kami kiranya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu, agar ketika saatnya kami tiba, kami pun kedapatan sebagai hamba-Mu yang setia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiri dan mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang kekal, dengan kematian dan kebangkitan Yesus Putra-Mu, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah dengan kasih sayang akan kami, dan tinggallah beserta kami, hingga kami pun bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang tidak berkesudahan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama-Mu juga. Semoga keluarga dan saudara sekalian dikuatkan dan dihibur oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ini ibadat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita dengan sebuah lagu. Tuhan berikanlah istirahat, awali dan tenang bagi yang wafat. Berikanlah ampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan aku, dia akan hidup.
keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk menopang kami di dalam kedukaan yang kami terima pada hari ini. Mami meninggal tadi pagi, tepatnya pukul 4 sore di sana. 4 sore di sana. Jadi di sini jam berapa tadi sudah? Jam 2. Jam 2. Satu. Jadi memang sangat mengejutkan bagi kami karena kejadian itu dengan tiba-tiba hadir di dalam kehidupan kami. Ya memang tanda-tanda pada khususnya pada saya pribadi sudah saya rasakan selama seminggu ini. Jadi, mata saya selalu goyang, terus bibir sebelah kiri saya yang bawa goyang terus selama seminggu sampai tadi pagi. Baru selesai, sekarang sudah tidak ada. Mungkin itu salah satu tanda-tanda, tapi ya saya tidak mengerti semua itu. Jadi saya terima kabar tadi pagi, memang sangat terkejut dan begitu saya dibangunkan, saya udah langsung tahu apa yang mau dikatakan oleh istri saya. Karena memang sudah ada tanda-tanda yang saya rasakan. Jadi Mami rencana, sebenarnya kita banyak rencana untuk orang tua kami ini. Yang pertama di dalam hari tuanya yang mungkin tidak kita bisa tentukan, tapi kita sudah bisa bayang-bayangin karena sudah 86 tahun. Jadi bulan depan sebenarnya tanggal 13 Juli tepatnya itu adalah ulang tahun yang ke-86. Jadi sebenarnya belum 86. Jadi tinggal berapa minggu baru 86. Kita sudah menyiapkan segala serangkaian acara-acara untuk beliau. Banyak yang kami rencanakan memang untuk beliau. Bahkan undangan sudah berjalan untuk perayaannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Memang pada waktu saat saya terima berita itu, sepertinya saya tidak percaya. Saya bilang, belum. Makanya saya nggak tahu, saya meraung-raung bagaimana tadi pagi, saya tidak tahu. Yang jelas saya berpikir belum. Kenapa dia pergi? Belum. Karena 3 bulan yang lalu kami ke sana itu dia sehat. Dengan usia yang 86 tahun, dia tidak punya penyakit apapun. Baik penyakit gula yang biasa diderita oleh orang tua, penyakit darah tinggi ataupun kolesterol katanya bagaimana, itu dia tidak ada. Yang ada pada dia hanya penyakit orang tua yang lupa, yang selalu lupa. Sehingga waktu kami pulang pun kadang-kadang dia tidak tahu siapa saya.
Setelah dijelasin, oh baru dia tahu. Dan dia masih ingat perbuatan saya dulu. Tapi setelah dia ngobrol sama saya, sebentar lagi ketemu, lupa lagi siapa saya. Nah itulah orang tua saya dulu. Tapi dia sehat, secara fisik dia sehat. Tapi begitulah, Tuhan punya rencana. Dan saya yakin rencana itu baik adanya. Jadi mami pulang, mami pergi dengan tenang. Dia setelah dikasih, kebetulan hari Minggu, jadi ya habis adik saya, kebetulan dia tinggal di adik saya di Tombatu. Adik saya adalah salah seorang pelayan Tuhan juga, gembala, pendeta lah, dari Pantekosta. Dia habis melayani pastori, temuin mami, kasih makan mami. Tapi memang mami makannya sudah susah. 3 hari terakhir itu rupanya makannya, tubuhnya sudah tidak mau terima mungkin makanan, jadi hanya dipaksa. Jadi pada waktu hari itu, hari Minggu tepatnya, dikasih makan hanya 2 sendok sudah selesai. Oke, jadi kebetulan adik saya bilang ya nanti sebentar lagi makan lagi. Tapi begitu mau dikasih minum susu pada jam 3:30, jam 4 itu, didatengin ke kamar, rupanya mami sudah tidur. Mami sudah tidak. Jadi begitu indahnya dia. Begitu indahnya dia pergi. Dia tidak merasakan sakit. Dan dia tidak menyusahkan orang lain. Saya percaya mami sudah berada di sisi Tuhan. Jadi rencana, kalau Tuhan kehendaki, saya mendapat izin dari kantor, mungkin saya akan pulang besok. Tapi kalau tidak, ya semua kami akan serahkan pada Tuhan saja. Dan semua kami sudah terima dengan baik. Apa yang Tuhan berikan, baik buat kita, baik buat kami, baik buat saya. Kalau kami tidak jadi pulang, mami akan dikebumikan pada hari Rabu waktu Indonesia Tengah. Rencananya akan dikebumikan di Tombatu, tapi dari pihak keluarga menyampaikan karena di Tombatu adik saya itu hanya bertugas di situ pelayanan, jadi akan dikebumikan di pekuburan keluarga di Languan TS pada hari Rabu. Jadi sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir, maupun yang tidak sempat hadir ke sini dan sempat untuk mendoakan kami, menopang kami. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama keluarga besar Tangkulung Puku
mami saya farmnya Kubu. Saya Tanggulung, tapi Tanggulung mami Kubu. Kubu dari Lamongan, tapi dari Kakas. Jadi kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Rasa dan pengalaman itu sangat penting. So, dengan cara itu membawa suatu kelegaan dan penghiburan, tapi juga sekaligus menjadi kesaksian ya, bagi kami semua yang hadir di sini. Peristiwa kematian orang yang kita cintai, apalagi orang tua, otomatis membawa kita pada kenangan masa lalu, atas semua pengorbanan, atas semua cinta, dan itu keluar dengan luar biasa. Pasti itu yang membuat peristiwa kematian dari orang tua, apalagi ibu, menjadi sangat spesial, masuk ke hati yang paling dalam, karena tidak ada yang dapat menggantikan cinta ibu yang selalu luar biasa. Sehingga walaupun Ferry sharing bahwa Oma di hari tua sudah mulai lupa-lupa, tapi itu tidak mengurangi kesan yang mendalam akan semua yang pernah dia lakukan. Baik, terima kasih lagi pada semua yang hadir dan mendukung. Ini menjadi tradisi yang baik bahwa kita selalu menyatu dan bersatu untuk mendukung apabila salah seorang antara kita mengalami peristiwa yang semacam ini. Dengan cara demikian juga kita mewujudkan kerukunan kita sebagai satu keluarga, bukan diikat oleh darah, tapi diikat oleh Kristus. Baik, kami berikutnya kita lanjut.